Perkenalkan, nama gue Tito. Gue asal dari kota Pontianak. Kebetulan sekarang gue ngejabat sebagai ketua RBP yang ketiga. Mungkin bisa dibilang ketua RBP Dunia dan Akhirat. Kayak gue yang terakhir deh. Asal mula kami itu dulu 2010 kami itu satu kampus. Gue udah kenal tuh sama Pri, sama Aris, sama Firman, sama Jojo, sama Akbar. Jadi suatu malam gue lagi sendirian di kosan. Tiba-tiba ada namanya Rifki Batak. Mungkin teman-teman YAI tahu Rifki Batak. Nah, dia datang sama Gilang. Datang bilang, "Tok, bikin PH yuk." Aduh, bagi gue saat itu kayak belum pantas gitu kalau bikin PH karena gak kepikiran juga kan mau jadi anak film. Cuman gue dari dulu udah tertarik bikin film. Akhirnya gue tolak. Nah, mungkin Gilang tahu kali ya nyogok gue tuh kayak harus ke taman dulu, harus banyak goreng-goreng dulu. Akhirnya gue diajakin. Kebetulan gak lama Akbar datang, kami ngobrol lah di Tamsur. Wah, Rifki Batak bawa mobil kan, kami datang OTW ke Tamsur, ngobrolin nih gimana kalau kita bikin PH, katanya gitu. Masih tuh gue sama Akbar masih mempertimbangin. Jadi akhirnya kalau nggak salah gue ya, seingat gue tuh 2010 2011 itu dia jam PH dulu deh, kita bikin komunitas aja gitu, komunitas aja. Nah, akhirnya gue berempat udah berjalan. Kami kekurangan orang waktu saat itu tuh di RBP nggak ada yang, bukan nggak bisa nulis, tapi nggak ada penulis, kekurangan tim. Akhirnya gue ngajakin lah tuh Apri, Aris, Firman, Jojo. Udah tuh ya, seingat gue sih mereka dulu tuh di awal. Akhirnya gabung lah ke belakang itu ada Ari, ada Andre. Jadilah Kita Production. Akhirnya kita menjadi Kita Production. Nah, lambat laun ya adalah beberapa perjalanan yang bikin beberapa member keluar ya. Kayak dulu sempat ada Aji ya, ada Fazin, ada Batak. Ketika pasca mereka keluar, akhirnya kami baru menyatakan gimana kok kita bikin PH aja deh. Ya dari kecil kita mencoba untuk menjadi besar gitu kan. Akhirnya kita balik lagi ke nama yang lama, yaitu RBP Film, Rumah Bordir Production. Kalau bagi gue pribadi, RBP itu nggak cuma film, RBP itu keluarga. RBP itu bagi gue pribadi ya, dimana tuh tempat pertama kali gue lahir di dunia film gitu. Jadi RBP kebiasaannya tuh nggak cuma film, itu sih yang bikin seru ya. Yang bikin kami kuat tuh sebenarnya bukan filmnya. Kayak kami suka karaokean bareng, terus kalau banyak tuh embel-embel RBP yang menurut orang lain mungkin nggak jelas ya. Kayak kita kalau misalnya nyari tempat yang harus ada kolam renangnya, kalau mau liburan. Terus RBP itu suka banget karaoke, jadi nggak cuma film gitu. Jadi kita tuh bisa dibilang kayak anak TK deh gitu, bermain sambil belajar. Jadi kalau dibilang RBP itu cuma film atau apa cuma film, menurut gue bukan. Karena RBP itu selain film, kita juga keluarga sih. Jadi banyak lah RBP itu kalau diceritain. Ngabisin waktu bareng-bareng sih kalau gue. Momen yang paling gue rinduin banget karena RBP tuh gini, random banget. Kita bisa nih dari rumah berangkat, yuk kita bahas film sampai sono. Apaan deh? Sampai sono giba-giba, karaokean, tiba-tiba bisa ke puncak, ke Bandung. Jadi momen yang paling gue rinduin gitu sih, randomnya sih. Kalau RBP itu yang paling gue rinduin banget tuh randomnya. Jadi ya kalau yang tahu RBP, yang pernah jadi Brada Sista atau jadi sahabatnya RBP, teman-teman nih pasti tahu lah. Itu sih yang paling gue rinduin, ngabisin waktu bareng. Udah yang pernah dicapai sama RBP mungkin prestasi lomba film sih. Kita pernah berapa kali juara di antar kampus ataupun umum gitu. Tapi bagi gue yang paling gue senang banget adalah kita ngeluarin banyak karya sih. Kita kalau di total mungkin udah ngeluarin hampir 13 film lah. 13 film dari film pendek sampai film panjang. Paling berkesannya tercapai film kami itu pernah diputar di bioskop. Jadi kami pernah kerjasama sama Pertamina dalam sebuah project. Akhirnya film kami diputarin di bioskop dan itu ya ngerasain sih, biarpun itu premier lah bisa gue bilang, biarpun bukan berkarya untuk di bioskop, tapi rezeki kami saat itu film kami di bioskop. Jadi udah pernah ngerasain lah rasanya. Tapi kalau yang belum tercapai, mungkin kami belum punya satu karya real gitu ya. Memang semua prosesnya itu dimulai dari awal dan akhirnya goalsnya di bioskop belum pernah. Itu doang sih gue rasa yang belum kesampaian. Sama satu sih belum bisa beli tanah di Bali ya, masalah gue. Wah, tentang Andre. Yang terpikir, Andre itu salah satu orang yang berpengaruh, yang ada di dalam hidup gue tentang film gitu. Dulu gue sempat hampir mundur di film. Gue pengen bertahan di musik. Tapi Andre saat itu bilang sama gue, lo harus pilih Tok, mana yang harus jadi lo jalanin ke depannya. Lo gak bisa jalanin dua-duanya sekaligus. Akhirnya Andre itu bilang sama gue, lo harus pilih malam ini juga gitu di depan gue, biar gue jadi saksinya. Akhirnya gue milih film saat itu. Gue gak milih musik dulu. Jadi Andre itu bisa gue bilang dia orang yang sangat berpengaruh di film saat itu. Cuman yang bikin gue sedih adalah ya namanya umur, sampai ya pada janjinya Andre itu harus duluan ninggalin kita gitu.
Dan yang paling gue sedih adalah ketika dia sakit, gue nggak ada di sampingnya. Tapi dikarenakan memang dia nggak mau tahu kalau dia itu lagi sakit. Di ulang tahun RBP 15 Maret 2021, pas 10 tahun kami berkarya, demi apapun ya, Andre itu datang ke mimpi gue. Pagi itu gue langsung nelfon Akbar, ganteng banget, putih, bersih gitu. Terus dia bilang sama gue, "Tok, bilangin sama anak-anak gitu, kalian sehat-sehat lah gitu." Nah itu sih yang bikin gue apa ya, kayak nggak bisa deh gue ngelupain Andre gitu. Dan jasa dia di RBP gede banget boy, gitu sih. Apa aja kalau gue, contoh kayak gue nih ngeliat orang rame dikit aja, gue langsung keinget, anjir kayak RBP dia gitu. Kalau misalnya gue nonton film, yang gue inget pasti RBP. Terus apa aja deh yang sering dilakukan RBP, kayak karaokean, terus berenang. Pokok gue liat momen itu tuh pasti gue yang gue inget tuh, teringat di otak gue tuh RBP. Nah kalau gue ketemu nih, gue di Pontianak ketemu orang, anjir ini mirip banget Jojo nih, ini mirip banget Akbar gitu. Masih di gue tuh masih sering banget teringat gitu beberapa momen. Wah, RBP nggak bisa diganti dengan apapun. Karena RBP tuh bagi gue apa ya, udah sebagai keluarga sih, nggak ada mantan keluarga. Jadi ya gue di dunia film ya, lahir di situ. Teman-teman juga care. Ya gue tahu di saat gue susah, mereka juga care sama gue gitu. Biarpun di luar film apapun itu. Jadi kok dibilang RBP digantikan dengan sesuatu hal, mungkin gue minta cuma satu doang sih. RBP bisa diganti keadaannya deh. Mungkin gue doang kali sampai saat ini berpikir, suatu hari kami harus satu atap lagi nih gitu. Kami harus mempersatukan kebodohan lagi. Nggak tahu gue dalam keadaan apa nanti ya, tapi kok digantiin dengan sesuatu apa, nggak ada. RBP nggak tergantiin bagi gue sih. Sampai biarpun kantor gue sekarang baru, password wifi nya tetap RBP. AWP. Perjuangan membangun RBP banyak ya, yang pasti sama sih pada umumnya, kayak perjuangan yang bertubi-tubi, masalah internal lah, masalah eksternal. Jadi ya kalau prosesnya sih kami dulu ya dimulai dengan apa ya, bangkit dari sebuah keterbatasan. Kami punya alat seadanya, kami nggak punya alat audio, kami nggak punya lighting. Pada akhirnya kami pernah juara film, hasil uangnya itu kami hadiahnya kami beliin alat, kayak beliin audio, beliin alat-alat yang lain lah, banyak sih saking lupa gue. Tapi ya kalau misalnya prosesnya paling diingat adalah kami pernah ngerasain dari tempat yang kecil gitu ya di kosan gue, sampai gue ngerasain di tempat yang enak, itu berasa gitu. Perjuangannya juga panjang gitu sampai 10 tahun ini. Yang bisa bikin kami kayak sekarang kan ya pasti proses dulu lah. Jadi enak sih ketahuan perubahannya gitu. Dulu kami dari tempat yang kecil, naik kelas, akhirnya kami punya tempat yang bagus. Itu salah satu pencapaian bagus sih menurut gue. Ya udah, film paling berkesan walaupun bisnis gue tau masih bisnis. Film paling berkesan bagi gue semua berkesan. Tapi yang paling berkesan bagi gue adalah The Secret of Unhappiness. Itu film pertama kali kami, dan itu film menjadi trigger. Akhirnya kami bisa bikin film bagus ke depannya. Kalau bagi teman-teman yang pengen nonton The Secret of Unhappiness, filmnya RBP mungkin di YouTube masih ada, tapi gue nggak tahu sih masih ada apa enggak. Kalau gue itu, karena di situ ada kami yang main. Di situ pertama kali RBP bikin film tanpa naskah. Mungkin di balik itu ya pasti film terakhir yang pernah kami bikin, Bisnis Tuhan, suatu pembelajaran. Film yang menurut gua dari semua film yang pernah kami bikin, kesalahan evaluasinya kami tuangkan tapi ya dari situ juga kami masih belajar untuk bikin film yang lebih bagus. Bisnis Tuhan. Kalian kan sering bareng nih, kalau kalian dipisahkan, berasa atau enggak? Wah, hari-hari bersama ya, perjuangan, makan nggak makan gitu, ngerokok nggak ngerokok ya gitu, dipisahin berasa lah. Kalau gue berasa banget. Gue tipikal orang yang nggak bisa sendiri. Yang tadinya kami bersepuluh, tiba-tiba gue jadi sendiri. Berasa tuh gue berapa ya, sempet setahunan lebih lah gitu gue nggak ngapa-ngapain, nggak bikin film, nggak berkarya di musik, nggak nulis, nggak apa gitu. Yang gue pikirin cuman kok bisa ya. Tapi ya udah, itu yang namanya perjalanan gitu. Kalau dibilang berasa sih berasa banget. Kira-kira RBP sampai mau kapan? RBP mau sampai kapan? Kalau ditanya RBP mau sampai kapan, nggak ada batas sih menurut gua. Mungkin sampai kami kali satu-satu dipanggil sama Tuhan. Gua nggak ngerti juga di surga nanti tuh bisa request ada RBP lagi apa enggak. Mungkin ya kalau ditanya sampai kapan, gue rasa sih ya sampai mungkin kita udah sama-sama dipanggil kali sama Tuhan. Jadi bagi gua pribadi, biarpun ya berjalan dengan tidak begitu produktif seperti sebelumnya, bagi gue RBP tetap ada. Kan 5 lagu RBP.
lagu RBP tuh yang pertama Mengejar Matahari. Terus yang kedua tuh Selamanya Indonesia 21st Night. Terus Tinggikan Grand Fredly. Terus lagu Ingatlah Hari Ini Project Pop. Lagu yang kelima tuh lagu yang gue ciptain nama Akbar deh. Yang gue ciptain nama Akbar. Jadi gue pernah nge-rap sama Akbar, saking anak-anak tuh nggak bisa diurus. Gue ngedis anak-anak tuh pakai lagu. Gimana biar rapat RBP tuh bisa lancar. Gue masih inget gue punya teman ganteng tapi bego. Gitu tuh lagunya lah. 5 lagu itu dia yang paling melekat bagi gue sih. Kan momen yang paling Momen yang paling lucu tuh di RBP apa ya? Banyak banget sih. Ya pokoknya gue cuma bisa bilang momen yang paling lucu tuh sering RBP tuh terlalu banyak lucunya. Sebenarnya RBP tuh nggak cocok bikin film drama, harusnya bikin film komedi. Momen paling lucu ya kalau misalnya makan sih, kalau menurut gue momen paling lucu tuh kalau makan. Jadi anak-anak tuh kan memang pada kuat makan, tapi karena produksi ini harus dibajetin satu orang 10.000, jadi mau apa kan ya? Kalau per saat itu lauknya leher kucing ya kita makan, otak monyet kita makan, itu sih paling lucu. Gue yakin lah yang lain tuh pasti kayak gitu juga deh. Momen batu makan sih menurut gue paling lucu di RBP. kalau misalnya RBP reuni kumpul-kumpul bikin film lagi jadi ajang silaturahmi, lo masih mau nggak? Kalau gue sangat mau. Bahkan mungkin gue kali orang pertama yang ngajakin. Karena gue kali orang pertama yang ngajakin. Kalau gue sangat mau sih, karena gue juga punya keinginan. Mungkin ada suatu kesempatan kita bikin film bareng dan itu dijadikan ajang silaturahmi. Kalau gue sangat mau. Balik lagi sih anak-anaknya bisa apa enggak. Suka duka di RBP apa? Sama kira-kira yang ingin lo sampaikan ke semua anak-anak itu? Nanya suka dukanya nanti aja, karena syutingnya belum mulai. Suka duka di RBP banyak ya. Kalau misalnya suka, gue bisa di dunia film kayak sekarang ya salah satunya karena RBP gitu. Seseorang pun pasti yang bisa karena dirinya juga kan gitu, karena ada kemauan. Tapi bagi gue RBP itu persi gede banget. Terus gue punya keluarga kecil di Jakarta gitu kan. Apalagi ya sukanya ya banyak sih. Kalau misalnya Boko banyak keuntungan bagi gue. Nah dukanya adalah mungkin sekarang udah jarang ketemu aja. Gue kan orangnya suka nongkrong ya, jadi kayak gue suka ngobrol, suka ngapain aja gitu. Jadi dukanya mungkin sejak kami udah jarang produktif, bahkan jarang berkomunikasi, itu yang bikin gue berasa gitu, ini hal yang sebenarnya gue nggak suka gitu. Tapi ya namanya keadaan ya, gue juga bisa maklumin. Yang pengen gue sampein buat anak-anak yang kalau satu-satu kebanyakan ya, jadi overall aja deh pesan gue ya buat anak-anak. Yang pertama sehat-sehat terus aja lah, sehat-sehat terus jangan pernah putus silaturahmi gitu. Gue tau lah diantara kita tuh pasti ada masalah internal gitu, dan akhirnya bisa berujung bisa aja memutus silaturahmi juga. Tapi bagi gue pribadi, kalau lo beranggapan di RBP ini kita adalah keluarga, gue yakin ya itu cuman sebatas bumbu-bumbu kehidupan lah ya, perjalanan gitu. Jadi pesan gue, lo sehat-sehat, banyakin silaturahmi gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup lo, yang penting lo harus tetap peduli sih satu sama lain. Ya teruntuk Andre lah ya kan, kita doain terus. Kan kira-kira RBP mau bikin film apa nih? Kedepan RBP itu mau bikin satu film panjang, dan itu masih harus dilihat waktunya teman-teman. Nah sekarang RBP itu lagi memperdalam dunia e-sport. Kita lagi memperkuat tim Mobile Legends, biarpun sekarang agak renggang ya untuk persiapan MPL season 8, tapi rosternya udah kepilih kok gitu. Kita tinggal nyari mid laner aja, jungler yang pas, lebih fokus ke e-sport kalau sekarang. Tapi gue nggak tahu juga, anak-anak kan suka ganti-ganti. Lo kan ketua RBP, kira-kira open recruitment member baru nggak sih RBP? Atau masih dengan orang-orang yang lama, atau gimana ke depannya? Mungkin kedepannya gue pribadi berpikir akan ada regenerasi sih. Jadi kan kita kan punya Garuda Muda ya, kita punya RBP film. Nah jadi gue kepikirannya gini, ada niat kayaknya gue akan open member baru deh. Gue udah milih roster terbaru RBP gitu. Kalau yang lama anak-anak angkatan gue ikut nggak ikut ya balik lagi gitu kan. Di sini tidak ada paksaan, tapi untuk regenerasi gue akan bikin gitu kedepannya. Tapi tidak dalam waktu dekat ini maksud gue. Jadi ditungguin aja ya. Banyak kok yang masih kayak DM, ngasih ngechat personal, Kak atau Bang aku gini mau belajar di RBP gitu. Ya mungkin kita selepas dari 10 tahun ini, langkah pertama adalah kita akan buat regenerasi, dan kita udah nyiapin rosternya. Tungguin aja. Tapi kira-kira RBP kalau membernya mau keluar boleh nggak sih? RBP membernya mau keluar terserah. Kalau bagi gue pribadi sih terserah, yang penting ngomong aja. Kan kalau RBP gampang banget, tergantung ketua. Rumah Bordir Production, cincailah!